Dan sebelum kau terangkat ke sorga, engkau berkata adalah lebih berguna kalau aku pergi. Supaya Roh Kudus penolong yang lain itu turun dan mendampingi menuntun setiap kami Tuhan. Bukan hanya murid-murid di 2000 tahun yang lalu. Tapi Roh Kudus, Roh Yesus itu mendampingi kami, menuntun kami, orang-orang percaya sampai hari ini. Oleh karena itu Roh Kudus kami kembalikan kontrol hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena barang siapa dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, dia adalah anak-anak Allah. Roh Kudus kalau kami mulai menyimpang ke kanan dan ke kiri, luruskan kami, tarik kami kembali berjalan di dalam pusat kehendak-Mu yang tepat, yang sempurna. Supaya hidup kami gak pernah sia-sia, waktu yang kami lewati tidak terbuang dengan sia-sia. Sumber daya rencana Tuhan tak ada satupun yang terlewatkan dengan sia-sia. Karena kami berjalan dengan tuntunan-Mu, dengan pimpinan-Mu. Kami mengandalkan Engkau di dalam segala sesuatunya. Bahkan hari ini kalau ada di antara kami belum dibaptis Roh Kudus dengan salah satu tandanya berbicara dalam bahasa roh. Hari ini curahkan karunia itu di tengah-tengah kami. Berfirmanlah, bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Kami siap diubahkan, lawat kami yang ibadah onsite, lawat kami yang live streaming. Dimanapun kami berada, kami butuh lawatan dan jamahan Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang rindu hidupnya terus dituntun oleh Roh Kudus. Yang setuju katakan bersama-sama haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi bagi Dia. Tuhan yang layak terima yang terbaik dari kita. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi bisa katakan shalom. Senang bisa beribadah kembali dengan Anda di ibadah kenaikan Yesus Kristus. Dan sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara juga yang mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus hari ini lewat live streaming dimanapun Anda berada. Buka hati, Tuhan rindu menjamah, melawat dan menuntun setiap kita. Sepanjang ibadah kenaikan Yesus, kita mau mengangkat tema mengenai karya Roh Kudus. Dan berikut adalah menu firman Tuhan sepanjang hari ini. Ibadah umum yang pertama saya mau berbicara mengenai karya Roh Kudus menyertai sampai selamanya. Ibadah umum yang kedua, Dia pribadi yang mengajarkan segala sesuatu. Ibadah umum yang ketiga, Dia menolong kita di dalam kesesakan. Dan ibadah AOG Pemuda Pelajar kita juga tak ketinggalan. Saya mau mengajari mengenai Roh Kudus, yaitu pribadi yang memimpin kepada seluruh kebenaran. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, Dia berkata kepada murid-muridnya. Dia berkata satu statement, satu pernyataan yang kalau dipikir rasanya kok aneh dan tidak tepat. Yesus berkata demikian, adalah lebih berguna kalau aku pergi. Supaya penolong itu datang, penolong yang lain itu datang, yaitu Roh Kudus. Murid-murid waktu itu nyaman sekali berada dekat dengan Tuhan Yesus. Bagaimana tidak, Tuhan kita berinkarnasi atau mengambil rupa menjadi manusia, berjalan dengan manusia di tengah-tengah bangsa Israel umat Yahudi. Tentu saja bagi murid-murid itu adalah sebuah privilege, kehormatan. Tapi Yesus berkata adalah lebih berguna kalau aku pergi. Kalau Yesus tidak terangkat ke sorga, yang hari ini kita peringati sebagai ibadah kenaikan Yesus, Roh Kudus tidak turun, maka kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kita perlu ke Israel, ke Timur Tengah. Rasanya repot Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan, Yesus terangkat ke sorga dan Roh Kudus turun, Roh Yesus itu. Roh Tuhan yang sama mendampingi, menuntun kita, sehingga kita tidak perlu jauh-jauh harus ke Timur Tengah, ke Israel untuk berada dekat dengan Tuhan. Setiap hari dalam perjalanan hidup kita, Roh Kudus ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Dan Dia akan menuntun kita. Yang setuju, yang percaya katakan amin. Amin. Dan kita bersyukur untuk itu. Dan kita akan lihat salah satu karya Roh Kudus di ibadah umum yang pertama ini adalah menyertai sampai selamanya. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 20. Perhatikan Yohanes 14 ayat 15 sampai 20. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya, perhatikan, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 15 dimulai dengan perkataan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintahku. Apakah tanda
Kalau kita itu sayang atau mengasihi Tuhan, sederhana. Apakah kita melakukan firman yang kita dengar? Setiap hari kita punya saat teduh pribadi baca Alkitab. Apakah kita melakukan firman atau Alkitab yang kita baca? Setiap minggu kita ikut connect group. Apakah sharing firman yang dibagikan di dalam connect group, kesimpulan aplikasinya kita lakukan? Atau sepanjang setelah kita mendengarkan khotbah yang seperti ini, mau di dalam ibadah-ibadah khusus seperti hari ini atau ibadah minggu, apakah kita melakukan firman atau tidak? Salah satu ciri, bahkan mungkin satu-satunya ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah menuruti atau melakukan firman Tuhan. Kalau itu ada di dalam hidup kita, berarti kita tahu bahwa kita adalah pribadi yang mencintai mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar lip service atau omongan bibir kita. Tetapi tindakan kita ketika kita mengikuti firman-Nya, maka kita tahu bahwa kita mengasihi Dia. Ditunjukkan lewat perbuatan. Lalu Yesus berkata, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain di dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani perjanjian baru. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Sedikit informasi kenapa bahasa Yunani. Karena waktu itu bahasa Yunani menjadi bahasa internasional seperti bahasa Inggris hari ini. Dan di dalam bahasa aslinya, penolong yang lain itu dipakai kata parakletos. Parakletos itu dua fungsinya. Yang satu mendampingi, yang kedua mendorong, menyemangati. Saya yakin kalau kita dekat dengan pribadi Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dari waktu ke waktu Dia akan mendampingi, menuntun hidup kita untuk berjalan di dalam pusat kehendak Tuhan yang tepat dan yang sempurna. Tapi dalam perjalanan itu kadang-kadang kita lemah. Dia juga pribadi yang memberikan encouragement atau semangat, memberikan dorongan. Supaya kita tidak give up, supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan sampai akhir, sampai selesai. Jadi ketika Yesus serangkat penolong yang lain, parakletos itu diberikan kepada kita. Dia berfungsi untuk menuntun, mendampingi dan menyemangati kita. Itulah sebabnya saya yakin anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, rasa-rasanya kekuatannya itu gak habis-habis. Kita bisa lelah, kita bisa lemas, kita bisa capek. Tapi Roh Kudus memberikan kekuatan kembali. Kita akan bangkit lalu berjalan kembali di kilometer kehidupan tertentu. Kita capek, kita lelah, namanya manusia wajar. Dia akan mendorong kita, memberikan encouragement. Bukan hanya mendampingi, tapi memberikan kekuatan dari waktu ke waktu. Itulah penolong yang Yesus berikan. Itulah pribadi Roh Kudus. Itulah parakletos yang memberikan guidance, mendampingi. Tetapi juga memberikan encouragement. Betapa kita bersyukur. Dalam perjalanan hidup kita ada Roh Kudus yang menyertai. Tanpa Roh Kudus saya menyadari pasti kita akan selalu kalah. Pasti tak mungkin kita bisa berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Ayat 17 yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Kalimat berikutnya mari kita baca bersama-sama ayat 17b. 1, 2, 3. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Roh Kudus yang memberikan guidance. Roh Kudus yang memberikan encouragement. Itu tidak hanya sehari 2 hari. Tidak hanya sebulan 2 bulan Bapak Ibu Saudara. Tapi dikatakan Dia menyertai kita selama-lamanya. Jadi tidak ada alasan orang Kristen down, putus asa, kecewa, lalu jatuh, hancur. Imannya gak ada alasan. Karena Roh Kudus, Roh Yesus itu. Roh yang berkuasa. Roh yang menciptakan alam semesta. Kejadian pasal pertama ayat yang pertama. Pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong dan roh Allah melayang-layang. Kata melayang-layang dalam bahasa aslinya dipakai kata mengerami. Seperti seekor induk ayam mengerami telur. Memberikan kehidupan. Jadi orang-orang Kristen, jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang punya persekutuan pribadi dengan Roh Kudus. Mustahil orang itu menjadi putus asa, jatuh. Hanya ketika dia meninggalkan Roh Kudus. Dia pasti hancur berkeping-keping hidupnya. Tapi orang yang berjalan bersama dengan Dia,
Roh Kudus pribadi yang menyertai selama-lamanya. Kita tidak dibiarkan menjadi yatim piatu. Salah satu perasaan yang mengerikan, menjatuhkan, menghancurkan anak-anak Tuhan adalah perasaan kesepian, kesendirian. Kita boleh gak punya siapa-siapa di atas muka bumi. Tapi sebetulnya kita pasti punya siapa-siapa sih. Kalau keluarga kita jasmani tidak ideal, kita punya keluarga rohani. Kalau kita gak punya siapa-siapa, bisa aja karena kesalahan kita. Karena kalau keluarga jasmani yang Tuhan berikan tidak ideal, mungkin mereka gak entah kemana. Orang tua kita membuang kita. Atau anak kita melupakan kita orang tuanya. Tapi kita punya keluarga rohani. Sebetulnya tak seorang pun ditinggalkan sendirian. Pasti ada orang-orang di sekeliling dia yang peduli. Apalagi ada pribadi Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Apa maksud daripada menyertai? Menyertai itu ada 3 fase. Catat baik-baik terutama dalam hati kita. Menyertai itu artinya adalah mengawali, mendampingi, dan menyelesaikan. Apa maksud Roh Kudus menyertai? Menyertai itu selalu 3 fase. Dia yang mengawali, dia yang mendampingi, dia yang menuntun sampai garis akhir menyelesaikan. Jadi setiap orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, jemaat termasuk saya, hamba-hamba Tuhan. Orang yang dituntun, disertai Roh Kudus, pasti Roh Kudus itu mengawali, dia inisiator. Bukan hanya dia yang mengawali lalu meninggalkan, dia menampingi. Bukan hanya mendampingi, dia tuntun kita sampai garis akhir, finishing well, finishing strong di dalam perjalanan iman kita. Kalau itu pribadi yang menyertai kita, gak perlu takut, bimbang, dan khawatir. Dia mengawali, mendampingi, dan menyelesaikan, itu menyertai. Mari kita lihat seorang tokoh dalam Alkitab supaya kita paham bagaimana Roh Kudus menyertai. Tokoh dalam Alkitab itu adalah Rasul Paulus. Bagaimana kita melihat Roh Kudus menyertai kehidupannya. Mari kita lihat bagaimana Roh Kudus mengawali di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 19. Saya berharap lewat contoh perjalanan Rasul Paulus membuat kita paham bagaimana karya Roh Kudus yang menyertai itu. Kisah 9 ayat 10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan dirimu kepada jalan yang engkau lalui, telah aku menyuruh kepadamu. Perhatikan kalimat berikutnya, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ayat 18, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi, lalu bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Peristiwa yang saya baca tadi, setelah Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus, itu dia melihat terang. Lalu Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku dalam perjalanannya ke Damsyik itu. Setelah itu Saulus kan jadi buta, gak bisa melihat. Dan ada seorang murid yang namanya Ananias, diperintahkan Roh Kudus, diperintahkan Tuhan untuk mendoakan Saulus. Dan dalam ayat 17 tadi, dengan jelas Alkitab berkata bahwa ketika Ananias menumpangkan tangan, Saulus tiba-tiba matanya bisa melihat kembali. Dan yang lebih penting daripada mata jasmaninya melihat, dikatakan dan Saulus penuh dengan Roh
Kudus. Sekali lagi Saulus penuh dengan Roh Kudus. Sebelum akhirnya dia melayani. Sebelum akhirnya di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi dia menjelaskan Yesus adalah Mesias. Kemudian terjadi pro kontra, orang Yahudi nggak percaya Yesus adalah Mesias. Lalu akhirnya Paulus melayani dengan Barnabas, merintis gereja orang Kristen pertama kali di Antioquia. Dan setelah itu Paulus melayani ke Asia dan ke Eropa. Sebelum semua perjalanannya dimulai dengan Roh Kudus menyertai, Roh Kudus mengawali. Ketika Ananias menumpangkan tangan, maka penuhlah Saulus dengan Roh Kudus. Jadi sebelum chapter-chapter dalam perjalanan hidup Saulus yang begitu dinamis, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dimulai dengan penuhlah dia dengan Roh Kudus. Saya jadi teringat sebelum Yesus terangkat juga dalam Kisah 1. Yesus melarang murid-murid pergi. Yesus berkata, stay dulu di Yerusalem. Dan 120 murid mendengar, mereka tinggal di loteng Yerusalem, berdoa, berpuasa. Dan tiba-tiba Kisah Para Rasul 2, ketika tiba hari Pentakosta, semua murid-murid berkumpul, Roh Kudus turun, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan setelah itu, the rest is history. Setelah itu jadi perjalanan sejarah, rasul-rasul dipakai Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Pertanyaannya, sudahkah kita penuh dengan Roh Kudus? Sudahkah kita dibaptis Roh Kudus? Dibaptis Roh Kudus memang pengalaman sekali ketika kita minta untuk Roh Kudus turun dalam hidup kita. Tapi pengalaman penuh Roh Kudus harus kita jaga atau harus kita minta setiap hari. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Pertanyaannya, sudahkah kita dibaptis Roh Kudus? Dengan salah satu tanda berbicara dalam bahasa roh, bahasa baru. Kalau ada yang belum, hari ini selesai khotbah kita berdoa. Tapi kalau sudah dibaptis Roh Kudus, sudahkah kita penuh dengan Roh Kudus setiap hari? Karena dia pribadi yang selalu mengawali segala perjalanan hidup kita. Saya yakin perjalanan hidup kita itu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Yang setuju katakan amin. Amin. Dari satu anak tangga itu permulaan yang baru. Kita jalani naik ke anak tangga berikutnya itu permulaan yang baru. Selalu dari satu anak tangga ke anak tangga berikutnya. Roh Kuduslah yang mengawali. Tapi dia bukan hanya sekedar mengawali, dia akan mendampingi. Bukan sekedar mendampingi, dia akan menuntun kita sampai garis akhir. Itulah sebabnya kita perlu pribadinya. Itulah sebabnya kita perlu bersekutu dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Karena tak mungkin, karena mustahil. Kita berjalan di dalam perjalanan iman tanpa Roh Kudus menyertai. Saulus sebelum melayani begitu panjang, lebar, dalam dan tinggi, melayani dengan cara ajaib. Tuhan pakai dia dimulai dengan peristiwa ini. Setelah berjumpa dengan Yesus, dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bagaimana maksud dari menyertai? Selama-lamanya ingat, menyertai artinya mengawali. Dialah pribadi yang mengawali. Oleh karena itu saking pentingnya pribadi Roh Kudus, Yesus melarang murid-muridnya melayani dulu. Yesus berkata, tinggallah di Yerusalem sampai janji Bapa itu Roh Kudus turun. Itulah pentingnya kenapa kenaikan Yesus kita peringati. Dan kita menanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan di dalam perjalanan hidup kita. Saya mengalami baptisan Roh Kudus sejak saya kelas 3 SMA. Sebelum akhirnya saya lulus SMA masuk kuliah, saya tetap selesaikan kuliah saya. Dalam kuliah saya melayani, waktu itu generasi muda, banyak orang mengalami perubahan. Lalu dipanggil saya jadi hamba Tuhan, hari ini jadi gembala, Bapak Ibu Saudara. Sebelum perjalanan panjang itu pun saya menyadari dimulai dengan Roh Kudus. Saya dibaptis Roh Kudus, dipenuhi pribadinya sejak SMA itu. Sampai hari ini ku jaga persekutuan dengan dia. Karena di luar dia pasti kita tak mampu berbuat apa-apa. Pengalaman boleh bertambah, pengetahuan boleh bertambah, koneksi boleh tambah banyak.
Tetapi kalau itu menggantikan pribadi Roh Kudus, matilah apa yang kita kerjakan. Bukan hanya ministry kita, keluarga kita, keuangan kita, pekerjaan kita, seluruh aspek hidup kita. Tak berfungsi apa-apa tanpa Roh Kudus menyertai kita. Fase yang kedua, ingat menyertai itu adalah mengawali. Fase yang kedua bukan hanya mengawali, Roh Kudus mendampingi. Mari kita lihat perjalanan Paulus berikutnya, Kisah 16. Ayat 4 sampai ayat 12. Kisah 16 ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Perhatikan, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Ayat 6 dan 7. Dikatakan ayat 6, Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Ayat 7, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka masuk ke daerah Bitinia. Roh Kudus bukan hanya pribadi yang mengawali. Kalau hari ini kita kenal Tuhan, kalau hari ini kita sudah dibaptis Roh Kudus, Dia bukan hanya mengawali lalu meninggalkan kita berjalan sendirian. Ingat tadi pesan Yesus, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Perasaan kesepian, kesendirian telah menjadi pembunuh, mematikan. Saya baca sebuah research, bahkan lebih mengerikan daripada obesitas, kegemukan. Perasaan sendirian, kesepian. Oleh karena itu Tuhan Yesus tahu, kita gak bisa sendirian dalam perjalanan. Roh Kudus diberikannya di dalam hidup kita bukan hanya mengawali, Dia mendampingi. Saya yakin di dalam hidup kita, Roh Kudus pun berbicara. Kalau kita bertanya balik, bagaimana ya Paulus tahu bahwa Roh Kudus mencegah dia memberitakan Injil di Asia? Bukan berarti gak boleh memberitakan Injil. Karena Paulus memang Tuhan tempatkan ke daerah-daerah tertentu, di mana dia harus taat dengan tuntunan Tuhan. Endingnya juga memberitakan Injil. Saya yakin dan percaya kita pun sebetulnya Tuhan tuntun dalam hidup kita, perjalanan hidup kita. Dia mengingatkan, Dia menjauhkan kita dari hal-hal supaya kita gak jatuh. Dia menasehati kita. Kalau kita pikir bagaimana ya Paulus tahu Roh Kudus mencegah. Mungkin bisa lewat mimpi. Tuhan masih berbicara kepada kita lewat mimpi kita. Lewat penglihatan juga bisa, sebuah vision. Lewat nubuatan juga bisa. Lewat kesan di dalam hati nurani kita Dia berbicara. Lewat khotbah seperti ini pun Tuhan bisa berbicara spesifik dengan kita. Atau lewat nasihat seseorang. Lalu bagaimana kita paham atau kita yakin itu nasihat Tuhan, itu tuntunan Tuhan atau enggak? Yang pertama pasti gak boleh bertentangan dengan firman Tuhan, dengan Alkitab yang tertulis. Dengan firman Tuhan yang tertulis. Yang kedua, belajar untuk menilai segala sesuatu dengan benar. Apakah segala sesuatu itu berguna, membangun atau tidak. Dari situ kita bisa tahu apakah penglihatan, apakah mimpi kita itu hanya sekedar bunga tidur atau Tuhan sedang berbicara. Apakah kesan di dalam hati Tuhan berbicara di dalam hati nurani betul-betul Roh Kudus yang berbicara atau tidak. Kita lihat apakah bertolak belakang dengan firman enggak, dengan Alkitab kita. Apakah sesuatu itu berguna atau membangun atau tidak. Kalau kita sudah cek dan kita tahu bahwa tidak bertentangan dengan firman, sesuatu itu berguna membangun. Beranilah melangkah karena Roh Kudus sedang memberikan petunjuk, memberikan hints dalam hati kita.
taat saja melangkah. Dari waktu ke waktu Roh Kudus akan mendampingi kita. Bahkan di dalam persimpangan-persimpangan jalan, kita harus mengambil keputusan belok kiri, kanan, lurus, atau kemana ya Tuhan. Kita bawa semua kepada Tuhan. Ada kesan mungkin, ada nasihat dari orang-orang yang dewasa, rohani di sekeliling kita. Pemimpin CG kah, hamba Tuhan kah, atau sharing di dalam connect group kah. Oleh karena itu setiap jemaat bersyukur kalau kita punya komunitas. Sehingga kita bisa menilai setiap kesan di dalam hati. Setiap impresi yang Tuhan berikan ketika di persimpangan jalan. Kan sering ya Bapak Ibu Saudara kita di persimpangan jalan. Anak kita mau kuliah di Semarang atau di luar kota, luar pulau atau luar negeri ya. Ini bisnis harus kuambil atau enggak ya. Banyak keputusan demi keputusan yang perlu kita ambil di dalam persimpangan-persimpangan jalan kehidupan. Dan Roh Kudus bukan hanya mengawali, Dia mendampingi. Termasuk juga Dia bisa mencegah kita untuk tidak mengambil keputusan A, B, C, dan D. Termasuk Paulus dan rekan-rekannya. Bukan karena Roh Kudus gak mau Paulus memberitakan Injil. Tapi ada wilayah tertentu yang memang disitulah Tuhan memberikan wilayah itu bagi Paulus, bagi pelayanannya. Disitulah Paulus harus memberitakan Injil di tempat itu. Bahkan Roh Kudus bisa mencegah. Karena Dia mendampingi hidup kita. Dan yang terakhir, Roh Kuduslah yang menuntun kita sampai selesai. Kisah Para Rasul 20 kita lihat catatan-catatan terakhir daripada kisah perjalanan Paulus, kisah 20. Ayat 22 sampai 24. Mari kita lihat kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan oleh Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir, disinilah finishing well itu. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, Roh Kuduslah yang menuntun kita sampai akhir. Apa maksud tawanan roh? Namanya tawanan itu tidak punya hak apa-apa lagi. Dan Paulus berkata, aku ini tawanan roh. Bukan berarti Roh Kudus menuntun dia dengan paksa. Roh Kudus dengan roh jahat berbeda cara kerjanya. Kalau orang kerasukan lalu manifestasi, kesadarannya pun diambil. Ketika Roh Kudus memenuhi, Dia bekerja dengan kita. Kita pun sadar menyadari, kita bisa kontrol hidup kita, tubuh kita, mulut kita. Tapi kita menyerahkan kontrol itu untuk kita dituntun, dipimpinnya. Itulah maksudnya tawanan roh. Tawanan roh itu adalah kita menyerahkan kontrol hidup kita. Bukan Dia memaksa, akhirnya kita kerasukan. Dia memenuhi tapi kita menyerahkan kontrol dengan sukarela. Seperti Paulus berkata, padahal Paulus ngomong begini. Roh Kudus itu menyatakan nanti dari kota ke kota udah gak ada yang lain. Pokoknya penjara sengsara menunggu, penjara dan sengsara menunggu. Sampai jemaat di situ yang dengar. Mereka gak mau Paulus pergi. Mereka peluk Paulus. Mereka pegangi Paulus. Udah kalau begitu jangan pergi ke Yerusalem. Sudah di sini saja, tapi Paulus berkata enggak. Sebagai tawanan roh, Roh Kudus menuntun supaya aku bisa menyelesaikan sampai garis akhir. Tadi sepanjang perjalanan Paulus di dalam kisah para rasul, Dr. Lukas lah yang mencatat kisah para rasul. Dr. Lukas di dalam catatannya ingin memberitahukan kepada kita bahwa betul-betul berita Injil bukan hanya sampai Yerusalem, Yudea, Samaria. Tapi sampai ke ujung bumi. Di mana ujung bumi? Ujung bumi waktu zamannya Paulus adalah kekaisaran Roma. Karena itu penguasa dunia yang tidak kenal Tuhan. Tapi lewat pemenjaraan Paulus, lewat Roh Kudus menuntun Paulus sampai akhir. Berita Injil itu merasuk atau masuk ke kekaisaran Romawi seluruhnya. Dengan cara yang luar biasa. Dan disitulah Paulus menyelesaikan pelayanannya. Bukan hanya pelayanannya, disitulah Paulus menyelesaikan kehendak Tuhan sampai akhir
Karena dia dituntun oleh Roh Kudus. Roh yang sama yang turun memenuhi dia di awal. Roh yang sama yang mendampingi dia di tengah-tengah perjalanan. Roh yang sama menuntun dia menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Apa yang Tuhan tunggu dari kita Bapak Ibu Saudara, menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Apa yang Tuhan harapkan dari kita Bapak Ibu Saudara, menyelesaikan kehendak Tuhan sebelum Tuhan memanggil kita ke dalam kekekalan. Apa yang Tuhan rindukan dalam perjalanan hidup kita, pada akhirnya kita berkata seperti Paulus berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, finishing well. Dan tanpa Roh Kudus menuntun menyelesaikan sampai akhir, mustahil kita bisa menyelesaikan. Betapa pentingnya dibaptis Roh Kudus. Betapa pentingnya dituntun oleh Roh Kudus. Betapa pentingnya hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sudahkah kita dibaptis Roh Kudus? Sudahkah kita penuh dengan Roh Kudus setiap hari? Sudahkah kita disertai Roh Kudus setiap hari? Tanpa itu tak mungkin kita finishing well, finishing strong. Sepanjang cerita Rasul Paulus, ada dua aplikasi yang saya rindu kita mengalami. Aplikasi yang pertama adalah alamilah baptisan Roh Kudus buat Bapak Ibu Saudara yang belum mengalaminya. Dengan salah satu tandanya berbicara dalam bahasa roh. Kalau yang sudah dibaptis Roh Kudus, pastikan kita dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Setiap bangun pagi minta Roh Kudus tuntun. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Barang siapa dipimpin Roh Kudus, dia adalah anak-anak Allah. Kalau yang sudah dibaptis Roh Kudus setiap hari minta tuntunannya. Lalu bagaimana dibaptis Roh Kudus? Sederhana sekali ternyata. Karena baptisan Roh Kudus adalah janji Tuhan sendiri, janji Bapa. Tadi kembali sebelum murid-murid pergi melayani 12 rasul itu. Termasuk 120 murid orang percaya. Yesus berkata jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu harus tunggu janji Bapa. Dan dalam Kisah Para Rasul 2 ketika tiba hari Pentakosta. Semua orang percaya 120 orang itu dipenuhi Roh Kudus. Lalu bagaimana caranya kita dibaptis Roh Kudus? Sederhana. Di dalam Lukas 11 ayat 11 sampai 13 dikatakan demikian. Lukas 11 ayat 11 sampai 13, Bapa manakah di antara kamu? Jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, kalimat berikutnya perhatikan, apalagi Bapamu yang di sorga. Dengan pasti, dengan yakin dikatakan ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Catatan yang saya baca catatan Lukas. Lukas ini seorang dokter. Tapi dia betul-betul menekankan bagaimana pribadi Roh Kudus. Bahkan Kisah Para Rasul pun para teolog sepakat. Selain bisa disebut Kisah Para Rasul, sebetulnya bisa disebut juga kisahnya Roh Kudus. Bukan hanya the Acts of the Apostle, tapi the Act of the Holy Spirit. Lukas seorang dokter dia seorang dokter yang pandai, yang pintar. Seorang yang logik. Tapi dia sangat mengandalkan Roh Kudus. Sederhana, kalau orang tua di dunia aja anaknya minta telur gak mungkin dikasih ular. Roti kasih kalajengking gak mungkin, apalagi Bapa yang di sorga. Bagaimana cara menerima baptisan Roh Kudus? Sederhana. Yang pertama haus dan lapar. Artinya apa? Menginginkan, pengen Tuhan. Pengen dibaptis, pengen dipenuhi. Yang kedua minta dengan iman. Karena demikian Lukas tadi mengajar. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapa yang minta. Minta saja dengan iman. Langkah terakhir, langkah ketiga. Kalau kita minta dengan iman. Langkah terakhir menerima pun dengan iman. Pastor Bernard, sesederhana itu? Iya. Toh keselamatan kita juga kan sederhana. Barang siapa mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, dia diselamatkan. Kita masuk surga kan karena itu. Karena Yesus sudah mati. Dari awal perjalanan kita kasih karunia, menerima baptisan Roh Kudus penuh dengan Roh Kudus pun gampang. Menginginkan haus dan lapar artinya minta dengan iman.
Ketiga, menerima dengan iman. Sederhana. Kalau sudah dibaptis Roh Kudus, pastikan setiap hari kita dipenuhi Roh Kudus. Aplikasi yang kedua, karena judul khotbah hari ini adalah menyertai sampai selama-lamanya, berarti pastikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Minta pimpinannya. Karena dia yang mengawali, dia yang mendampingi dan menyelesaikan sampai garis akhir.